Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya. Di sini saya akan membuat gambar teknik di Proteus 8 dengan tugas gambar teknik dengan dosen Dr. Setyo Supratno, SPD, MT, dengan NPM 411878003240023 Universitas Islam 45 Bekasi. Oke, pada video ini saya akan menunjukkan cara lengkap membuat layout PCB modul driver motor dengan IC L293D menggunakan Proteus 8. Ini contoh yang sudah jadinya di schematic capture. Dan ini PCB layoutnya serta 3D visualizer. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan membuat rangkaian driver motor L293D di Proteus 8. Langkah pertama, kita cari Proteus. Kita buka. Serta kita membuat new project. Di sini saya akan menamakan rangkaian driver motor L293D. Nah, teman-teman sekarang terserah mau disimpan di file yang mana. Saya mungkin akan disimpan di file yang ini saja. Oke, lanjut ketik next. Di sini saya akan membuat pakai landscape 4. Dan jangan lupa ini create a cinematic from the selected template. Oke, lanjut next. Create. Jangan lupa create PCB-nya ya, teman-teman. Di sini saya memakai generic single layer. Oke, next. 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 Finish. Oke, teman-teman. Kita ke schematic capture. Oke. Lanjut kita cari komponen L293D. Dengan di teman-teman jangan lupa ininya ya, teman-teman. Kita ketik L293D. Nah, ini teman-teman. Kita lanjut dengan pin 16 ya. Kita lanjut klik OK. Kita taruh di sini. Oke. Selanjutnya kita cari konektor dan dengan kategori terminal block dengan 3 pin ini ya. Tujuannya untuk memberi tegangan pada L293D. Oke. Teman-teman, kalau
untuk memutar ini klik kanan terus rotate. Nah, sudah. Ini kejauhan. Ini mungkin didekatkan teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya, oke lanjut teman-teman. Ternyata ada kesalahan teknis. Jadi yang T-block ini cuman ada satu, yang pin 1 ke VSS dan yang pin 2 ke VS dan yang pin 3 ke ground. Oke, lanjut kita pilih, masih di konektor ya teman-teman, konektor di header block kita pilih yang ini ya teman-teman, yang 3 pin. Oke, klik OK. Rotate. Oke, satu lagi. Rotate. Oke. Lalu kita hubungkan yang pin 3 ke pin 1, pin 2 ke pin 2 serta pin 1 ke enable 1. Ini kurang atas teman-teman. Oke, dan ini pin 3 ke enable 2. Hapus. Dan ini ke enable 3 dan pin 1 ke enable 4. Oke. Dan untuk output kita akan ke terminal motor. Sekarang kita pilih komponen lagi, kapasitor, konektor, terminal blok. Kita pilih ya yang pin 2. Klik, terus klik OK.
Nah, kalau misalkan untuk mengcopy komponen ini tinggal klik saja, soalnya teman-teman masih di wilayah biru di komponen ini. Tinggal klik kiri. Nah, itu teman-teman. Oke. Lanjut kita hubungkan output 1 ke pin 1 dari T-block. Output 2 dan output 3. Kita di sini memakai 2 motor ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih komponen. Lanjut kita cari komponen kapasitor. Nah, teman-teman di kapasitor terus generik kita pilih kapasitor elko. Klik oke. Oke, di sini rotate. Oke. Lagi di sini. Rotate satu lagi. Ya, ke bawah. Oke, lanjut kita hubungkan ke VS. Ini agak tinggian dikit. Oke. Kita hubungkan ini ke VS, lalu kita hubungkan ini ke VSS. Lalu ini hubungkan ke grounding. Dan ini juga. Oke, lanjut. Lalu kita beri diode. Diodes. Terus klik nyari. Nah, diode. Nih, teman-teman. Klik oke. Kita pakai 1, 2, 3, 4. Kita blok rotate. Itu cuma 1. Oke, kita rapikan.
Coba kita blok. Tidak bisa teman-teman. Lalu kita hubungkan ini ke turun sedikit. Kita hubungkan dioda ini ke VSS dan ini ke VSS. Dioda kedua ke VSS. Lalu ini ke output 1 dan dioda kedua ke output 2 dan ini ke output 2. Ini hapus dulu, lanjut ini geser biar lebih rapi. Oke, dan ini geser juga. Ini ke output 2, lalu ini ke ground. Dan ini ground juga. Karena kita memakai 2 motor, kita tambahkan 2 lagi dioda. 4 lagi teman-teman, sorry. Dan ini geser. Oke. Ini putar juga. Jadi satu-satu teman-teman, ya bisa langsung buat. 1 1 jadinya. Oke, kita sejajarkan ya teman-teman biar rapi, biar kelihatannya rapi. Oke, kita lanjut sambungkan dioda ini ke ini, kita hubungkan ke VSS juga. VSS. Dan ini kita hubungkan ke VSS. Dan ini kita hubungkan ke output 4 serta ini hubungkan ke output 4. Maaf, salah. Ini hubungkan ke output 3 dan ini hubungkan ke output 4. Ini hubungkan ke output 3. Ini hubungkan ke output 4. Lalu ini ke grounding. Ini juga ke grounding ya teman-teman.
Lalu kita pilih klik kanan, terus place, terus terminal, terus kasih power. Di sini di kiri saja teman-teman. Ini pindahkan. Oke, satu lagi. Dan ini klik kanan lagi, edit. Dan ini kita pilih PDD. Ini PDD. Oke. Ini klik 2 kali saja teman-teman. Dan ini VCC. Oke. Lalu kita hubungkan ini ke VSS berarti di kapasitor ini. Dan VCC kita hubungkan ke VS. Oke. Dan saya akan menjelaskan ini dua tegangan yang berbeda ya teman-teman. Dan ini untuk supply ke motor nantinya yang VDD, dan VCC itu untuk supply ke IC-nya. Lalu kita buat grounding juga teman-teman, ground di sini saja kita hubungkan, karena ini kurang rapi mungkin ini akan digeser ke sini. Dan ini kita hapus dulu teman-teman. Oke, kita tambahkan, kita klik ini ya teman-teman, komponen mode lagi. Lalu kita tambahkan untuk simulasi motor. Kita cari motor. Nah, ini saja ya teman-teman. Dan ini ada bacaan aktifnya. Berarti kita pakai motor ini. Di sini 2 motor, 1, 2. Lalu kita tambahkan komponen lagi untuk menyalakan motornya, pakai logic state. Nah, kita tambahkan logic state 3 buah. Tuh, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu untuk outputnya kita akan menambahkan komponen logic state. Kita tambahkan logic probe. Nah, ya ini teman-teman. Oke. Satu,
kita tambahkan 4 probe. Lalu kita hubungkan ini ke enable 1 dan ini ke input 2 untuk motor 1 serta ini ke input 1 ke motor 1. Lalu ini kita hubungkan ke enable 2. Ini kita hubungkan ke enable 4 dan ini kita hubungkan ke enable 3. Oke, kita lanjut. Lalu ini motor kita hubungkan ke output 1. Ini ke tidak bisa teman-teman, ini harus digeser dulu. Ini harus digeser terlebih dahulu. Dan ini kita hapus dulu. Mungkin ini yang digeser. Ini yang digeser. Dan ini kita masuk ke output 2. Ini kita pindahkan dulu. Ini masuk ke input output 3 dan ini masuk ke output 4 ke motor 2. Ini blok kita rotate. Oke. Dan ini juga sama. Oke, kita pindahkan ke sini. Lalu ini kita hubungkan ke sini. Ini hubungkan ke sini. Ini hubungkan ke sini. Ini untuk menghubungkan pin 1 dengan pin 2, teman-teman. Lalu kita lanjut. Baik teman-teman, untuk schematic capture-nya sudah selesai. Sebelum di running, kita klik kanan dulu. Klik kanan, terus edit properties, lalu exclude from simulation. Biasanya kalau misalkan nggak di exclude from simulation, pas di running dia pasti bakalan tidak jalan.
Ini juga edit properties, exclude, klik OK. Ini properties, exclude, OK. Lanjut OK. Lalu kita coba running. Oke, teman-teman. Kita coba enable pada posisi 0 pada motor 1. Kita kasih logika 1 pada input 1. Input 1 motor masih berdiam. Kemudian kita beri logika 1 pada input 2, motor masih tetap diam. Lalu kita coba kasih tegangan ke enable, motor akan berputar searah jarum jam. Ketika enable mati, kita kasih tegangan di enable 2, enable 1. Motor akan berputar ke kiri. Dan begitupun dengan motor 2. Kita kasih tegangan input 4 dan input 3, motor akan berputar searah kebalikan jarum jam. Kalau kita pakai enable ini, motor enable 2 dengan enable 3, motor tidak bergerak sama sekali. Jikalau kita kasih tegangan enable 2 ke enable sama input 4, motor akan berputar searah jarum jam. Nah, ini adalah tahap simulasi. Jadi rangkaian yang kita buat ini adalah dapat bekerja. Jadi input di sini nanti dihubungkan pada controller, baik itu menggunakan sistem digital ataupun menggunakan komponen microcontroller. Nah, sekarang kita akan lanjut ke PCB layoutnya. Sebelum kita buat PCB layoutnya, kita ke teknologi yang ini ya teman-teman, set board properties. Nah, sekarang namakan dulu L293. Lalu kita pakai ini di 6 cm, 4 cm aja, 4 cm.
lalu ini kita pakai di 6 cm, lalu klik OK. Oh salah teman-teman, teknologi setur dan teknologi setboard, berarti ini salah. Kalau misalkan untuk lebar berarti kita 10 cm. Nah ini udah teman-teman, lalu kita klik M, lalu kita zoom, dan kita mau mengganti layout ini ke warna kuning. Caranya, kita ke view dulu. Di sini kita ini hapus. Kita ke view. Lalu kita klik ini teman-teman. Klik logo M ini, langsung ke view. Kita klik snap 5 mm. Lalu selanjutnya, nah untuk teman-teman ini kan masih berwarna biru, kita rubah warnanya. Kita klik grafik box 2 mode, klik, lalu kita pilih warna kuning aja, lalu kita klik. Oke, dia berubah menjadi warna kuning. Lanjut kita masukkan komponennya teman-teman, sesuai dengan, oke kita zoom dulu, kita zoom. Oke, di sini untuk komponen L293D, lalu kita di sini J1 J1 3 kita taruh di sini dulu teman-teman, sini. Lalu kita pilih J1, ini hapus. Dihapus. Nah kita pindahkan ini ke sini, lalu ini kita rotate
rotate. Kita ini rotate ke arah sini. Lalu ini juga kita rotate sini. Dan ini juga kita rotate. Oke. Lanjut kita kasih di sini kapasitor 2 biji. Kapasitor di sini kita taruh di sini. Sini 1. Ini kita hapus kapasitor. Tak di sini kasih kapasitor 2. Di sini juga 2. Lanjut kita kasih dioda C4 dan C5. Kita taruh di sini C4, di sini C5. Ini kita blok, rotate, sama ini di rotate juga ya teman-teman. Rotate. Oke. Ini biar lebih rapih lagi. Ke sini. Mungkin ini bisa lebih kecil lagi teman-teman. Untuk boardnya ini saya ukurannya terlalu besar, jadi kelihatan di sini aja masih regag-regag. Lalu kita kasih dioda di sini, dioda 1, 2, 3, 4. Di sini dioda 1, 2, 5, 6. Berarti ini salah. Jadi kita mulainya dari 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 5-nya. Ini 5.
5 1 2 5 6 6. Lalu untuk dioda motor 2 nya 3478 3478. Di sini 3 4 7 8. Ini mungkin masih kasih jarak. Oke, ini kasih jarak. Oke. Nah, ini untuk tampilan 3G 3G visualizer. Lanjut kita memberi garis-garis yang di bawah ini secara otomatis, teman-teman. Lanjut ke CB layout. Lanjut kita pilih ke sini bottom cover, net kelasnya kita power di T25, signal di T20, T20. Untuk powernya teman-teman di T30 dan signalnya di T25. Lalu ini klik OK dan lanjut auto router. Langsung begin routing. Dan ini untuk hasilnya, teman-teman. Dan ini untuk hasilnya, kita lihat di 3G. Nah, inilah hasilnya. Sekian video tutorial dari saya untuk gambar teknik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.